sedikit kesimpulan dari hasil sudah ada secara official store-nya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan di harga sekitar 1,3 jutaan, ya mungkin kita bakal Nah, ada oke, di versi ini dia Nvidia. lagi nonton YouTube tiba-tiba dapat masalahnya. Kalau kalian tertarik untuk membeli VGA Isurix, gua saranin kalian untuk dengerin dulu ocehan gua ini terkait VGA Isurix supaya kedepannya kalian lebih aware atau lebih waspada kalau si VGA-nya itu dapat masalah. Karena kebetulan gua baru aja beli VGA Isurix dan baru aja dapat masalah yang gua rasa ini masalahnya nggak bisa ditoleransi selain retur barang dan balikin duit gua gitu. Tapi disclaimer dulu, di video ini gue sama sekali nggak ada niatan untuk menjatuhkan satu pihak atau merugikan, tapi 100% untuk sharing ke teman-teman supaya teman-teman bisa tahu tindakan apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba dapat masalah seperti ini gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada niat untuk menjatuhkan atau merugikan satu pihak, nggak ada. Oke. Gue di sini nggak murni VGA Isurix doang yang di video ini, ada dua. Yang pertama Isurix dan yang kedua itu dari pihak Shopee-nya itu. Kenapa demikian? Oke, kita mulai. Jadi singkat aja gue jelasin ya. Di tanggal 21 Oktober kemarin 2023 gue VGA-nya nyampe di alamat gue. Nah, jadi untuk video unboxing-nya bisa teman-teman lihat di video pertama Isurix ini. Dan setelah gue unboxing, komputer gua yang mau gua pasangin VGA Isurix itu udah gua hapus semua driver grafisnya itu pakai display driver uninstaller atau DDU dari safe mode supaya drivernya itu enggak bentrok dan terhapus dari akar-akarnya, makanya gua pakai safe mode-nya itu. Nah, jadi setelah gua hapus driver, gua pasangkan tuh VGA Isurix ke sistem gua. Nah, PC udah nyala, semua normal, booting bip cuma satu kali aja yang menandakan sistem gua normal. Sampailah ke desktop dan betapa terkejutnya VGA gua artefak lebih kurang seperti ini. BTW ini foto artefak yang ketiga kalinya karena yang pertama kedua gua nggak sempat fotoin. Oke, lanjut. Jadi artefaknya tuh gini teman-teman. Pertama kan dia udah artefak dan muncul bintik-bintik hijau ini. Terus sistem gua itu kayak hang kayak gitu. Jadi kayak stuck total dan gak lama kemudian layar gua jadi hitam dan nyala lagi displaynya tanpa harus restart. Dia nyala lagi dan artefaknya seketika hilang. Jadi gua menganggapnya di kondisi kayak gini si VGA-nya itu dia kayak restart kayak gitu. Nah, di sini gue belum skeptis nih. Akhirnya gue coba positive thinking, mungkin karena ini pertama kalinya dia kena listrik mungkin ya. Padahal dari si sellernya itu ada di kindly reminder paling bawah ditulis sebelum pengiriman kami akan melakukan tes yang paling ketat untuk produk Anda untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi terbaik gitu. Semua produk kita telah dijamin dan jaminan. Ya, begitulah ditulis dari mereka ya. Akhirnya gua abaikan masalah itu karena sistem gua udah normal lagi pasca VGA-nya nge-restart gitu kan. Akhirnya gua install driver si VGA-nya itu. Oh iya teman-teman, untuk driver VGA ini gua perolehnya itu dari Windows Update karena dari Windows Update ini sebagian besar drivernya udah melewati proses sertifikasi WHQL atau Windows Hardware Quality Labs, yang berarti driver-driver ini udah diuji dan disertifikasi sama si Microsoft untuk kompatibilitas dengan si Windows. Jadi WHQL itu singkatan dari Windows Hardware Quality Labs. Untuk teman-teman yang belum tahu soal ini silahkan cari infonya di internet. Nah, sekarang ini di video yang kedua yang sebelumnya gua upload itu, yang pertama kan unboxing, yang kedua gua udah tes performa segala macam, semuanya berjalan dengan lancar. Akhirnya gua stop videonya karena gua rasa pengetesannya itu udah cukup dan gua pakailah VGA-nya untuk tes main game. Selang beberapa lama kemudian artefak lagi cuy VGA-nya dan polanya itu sama persis. Yang kali ini dia VGA bukan restart tapi PC gua blue screen. Akhirnya restart dan gue mulai panik di situ. Hapus driver yang sekarang, gue coba download driver dari website resminya itu. Gue tes lagi, artefak lagi cuy. Waduh, artefaknya ini tuh nggak tahu ya gimana caranya itu ya. Soalnya gue stress test VGA aman, gue main game aman. Jadi tiba-tiba aja gitu, nggak mesti kalian lagi idle atau lagi full load dia. Nggak tentu, kadang pas lagi full load artefak, kadang pas lagi idle dia artefak teman-teman, itu dia. Nah ini kalau gue ibaratkan,
Ini tuh persis kayak lagi lapar-laparnya terus dikasih nasi padang pakai rendang, itu asli enak banget itu. Di suapan terakhir lagi enak-enaknya makan tiba-tiba kegigit batu. Nah itu aduh kacau banget itu. Lagi enak-enaknya tiba-tiba kayak drop gitu. Nah itu persis yang gua rasakan waktu gua pakai VGA Isurix ini. Lagi enak-enaknya nikmatin performa VGA 1.300.000 tiba-tiba waduh, dopamin lagi tinggi-tingginya tuh kayak langsung drop gitu ke paling bawah. Jadi akhirnya gua langsung putuskan untuk ajukan pengembalian barang di Shopee-nya itu, karena kebetulan gua di sini masih ada garansi dari Shopee. Di hari pertama nyampe VGA-nya itu langsung gua tes VGA-nya itu. Nah, kan udah gua ajukan pengembalian itu. Di sini nih yang soal garansinya itu, after sales-nya itu gua bilang ini kayaknya big no dari pengalaman gua. Soalnya chat gua di Shopee diajukan pengembalian barang, di diskusi itu sama sekali enggak direspon. Dia sama sekali enggak nyentuh kayaknya kolom chat itu. Tambahan, waktu gue lagi ngedit video ini, gue teringat kalau di kolom diskusinya itu gue pernah kemarin taruh video detik-detik VGA-nya bermasalah. Nah, ketika gue cek barusan, jadi ya bahkan gue letak link di kolom retur itu aja, si admin Isurix kayaknya enggak diputar atau enggak dipencet kah ini videonya, soalnya ini sama sekali enggak dipencet loh. Tiga viewer itu gua semua yang nonton 3 kali. Dia cuman respon chat gua yang dari chat biasanya itu, chat toko kayak gitu, bukan dari chat pengembalian barangnya itu. Jadi gua di situ terpaksa nunggu sampai 3 hari. Berdasarkan informasi yang gua peroleh dari customer service Shopee yang khusus platinum doang, katanya kalau si seller 3 kali 24 jam sama sekali enggak memberikan respon, otomatis pengajuan pengembalian barang dan dana yang gua ajukan itu otomatis disetujui. Tapi yang terjadi tidak, teman-teman. Di sini kejanggalan Shopee yang pertama. Besok paginya ketika gua bangun tidur, gua cek email dan aplikasi Shopee, tiba-tiba pengajuan gua udah disetujui dan Shopee mengirimkan email ke gua dengan isi kalau Isurix udah menyetujui untuk pengembalian unit VGA-nya. Langsung gua pilih JNT Express untuk ekspedisi return barang ini, karena di aplikasi Shopee kalian kalau pakai ekspedisi JNT Express itu ongkos kirimnya Rp0 atau gratis gitu. Jadi langsung aja gua pilih JNT dan gua dikirim email seperti ini, kamu telah mengkonfirmasi pengiriman JNT Express. Langsung tuh gua gercep, gua packing lagi itu penyakit atau VGA-nya itu, langsung gua antarkan ke warehouse JNT terdekat untuk di return ke seller. Di sini mulai ada janggalnya. Jadi gua antar ke ekspedisi itu sekitar jam 3:30 sore. 5 jam kemudian, tiba-tiba pihak penjual mengajukan banding dengan alasan barang yang dia terima tidak sesuai. Nah, ini kejanggalan Shopee ini kayak mana ini? Jadi, barang baru aja gua taruh di drop point ekspedisi sekitar 5 jam yang lalu. 5 jam kemudian tiba-tiba udah nyampe ke si seller, sedangkan gua tinggalnya di ujung Sumatera cuy. Ini butuh waktu yang lumayan berhari-hari untuk nyampe ke Jakarta kalau kirim barang gitu. Ditambah gua paniknya lagi, gua searching di Google, kalau naik pesawat dari ujung Sumatera ke Jakarta atau ke Pulau Jawa itu cuma 2,5 jam estimasi penerbangannya. Si seller itu dia ajukan banding setelah 5 jam. Apa ada kemungkinan gitu pihak ekspedisi mungkin mereka udah upgrade, segitunya kenceng mereka ngirim paket 2 jam langsung sampai ke sana. Langsunglah gua cek ke resi gua, ternyata resi gua masih invalid. Invalid ini tuh belum di-scan sama pihak drop point-nya itu. Mereka bakal scan pas mau beneran dikirim gitu. Jadi malam-malam dikirim ya. Ini kejadiannya yang gua bilang pasca 5 jam setelah gua kirim barang, ini jam 8 malam. Jadi gue ada kenalan juga kurir JNT, gue tanya sama dia, itu katanya jam 9 malam mobil untuk pengiriman paketnya itu
itu bergerak, mulai jalan gitu, mulai ngirim paketnya. Jadi gua takut paket gua itu ketinggalan gitu, kayak nggak sempat dikirim, sedangkan si sellernya itu barang belum dia terima udah ajukan banding. Langsung gua ke warehouse-nya itu, gua cari-cari paket gua di situ mana, akhirnya dapat. Gua minta tolong sama pihak ekspedisinya itu tolong di-scan. Akhirnya resi pengembalian gua itu terdeteksi dan bisa dilacak. Sebelumnya itu invalid karena belum di-scan. Nah, akhirnya gua punya bukti ke pihak Shopee dan ke si sellernya kalau barangnya itu masih ada di daerah gua dan masih di genggaman gua. Dan di sini gue bingung, ini nggak jelas pokoknya si Shopee-nya ini, entah sistem dia yang error atau gimana, kan zaman sekarang serba otomatis. Ya sudahlah, setelah kejanggalan itu, akhirnya di tanggal 29 Oktober kemarin, hari Minggu, paketnya nyampe ke pihak Isurix. Dan semenjak paketnya diterima sama pihak Isurix itu, jadi pihak Shopee itu kasih waktu 24 jam untuk kasih bukti kalau barang yang dia terima itu enggak sesuai. Padahal si sellernya ini kan dia ngawur gitu, udah barangnya belum nyampe malah komplain nggak sesuai. Gimana cara komplainnya? Untuk teman-teman yang seller toko oren, Shopee gitu, mungkin bisa di-sharing gitu, apa kalian bisa langsung ajukan banding gitu sementara barangnya itu belum ada di tangan kalian gitu. Ini agak lucu nih. Nah, jadi kan si Shopee-nya itu tetap ikut aturan si pihak penjualnya itu. Kan pertama dia udah ajukan banding, jadi si sellernya ini tetap minta bukti padahal itu kayak sistem error. Dan sampai tanggal 30 pagi itu sellernya cosplay jadi limbat. Gue anggapnya dia bener-bener diam. Di kondisi gitu gue takut banget. Takutnya dia tuh sebenarnya lagi ngumpulin teks buat debatin gue gitu, lagi ngetik panjang lebar kayak gitu kan. Gua wanti-wantinya gitu sih, dan ternyata si sellernya bener-bener diam sampai akhirnya si seller habis waktu dan duit gua cair. Nah, yang bagian terpentingnya itu di sini. Kalau nih, gua ada lupa bilang tadi. Waktu selama gua ajukan pengembalian itu, ini belum disetujui sama si Shopee, gua ada chat langsung ke tokonya Isurix ini. Chat gua dibalas loh. Dibalas chat gua, sedangkan di diskusi pengembalian barangnya itu sama sekali nggak dibalas. Gua minta tolong dari chatnya ini, tolong balas chat gua itu di diskusi pengembalian barang. Jadi singkat cerita, kesimpulan oke lah kata si sellernya itu kan, tapi nggak dilakukan juga. Nah, soal garansi, coba teman-teman lihat lagi ini. 15 hari replacement, 2 tahun konsultasi teknis, layanan konsultasi teknis gitu. Untuk gua yang cuman sebatas baru beli terus mau return barang gak direspon sama sekali sama pihak penjualnya itu, gimana dengan kalian? Misalkan nih kalian udah beli VGA Isurix, oke itu aman. Setelah 3 bulan atau beberapa bulan ke depan, tiba-tiba ini amit-amit ya, VGA kalian itu ada masalah. Garansinya gimana cuy? Tingkat gua aja loh nggak dibalas punya gua itu. Ini kayak kurang banget gitu layanan dari merekanya itu. Mereka bahkan, aduh ya gitulah, gue bingung juga gimana cara deskripsikan kelakuan merekanya itu. Coba teman-teman pertimbangkan dulu soal garansinya itu. Soalnya di sini dari ditulis ini ya konsultasi sih. Nah, terus tambahan nih. Gua barusan ada chat dari si Isurix-nya itu, dikirimnya kayak gini. Nah, tapi ini udah gua translate ke Google Translate. Jadi yang pertama itu yang dibilang soal sistem garansinya, tidak ada alasan untuk mengembalikan barang dalam waktu 15 hari. Nggak ada alasan untuk kembaliin. Gua nggak ngerti, nggak bisa gua cerna ini. Maksudnya kayak mana? There is no reason, nggak ada alasan. Nggak bolehkah atau ya gue nggak ngerti itu. Terus yang kedua ditulisnya itu dalam waktu 3 bulan masalah kualitas produk dapat ditukar. Nah, jika rusak secara artifisial, ini kayak human error, Anda harus membayar biaya pemeliharaan, kayak biaya maintenance, biaya perbaikan berarti ya. Yang ketiga, perawatan gratis karena masalah kualitas dalam waktu setengah tahun. Berarti setengah tahun itu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti cuma 6 bulan, dan membayar pemeliharaan setelah setengah tahun. Berarti garansinya itu 6 bulan, dan ada banyak garansi sih di sini. Gua curiganya itu kalau emang setelah kita beli VGA-nya tuh sekitar 2-3 bulan ke depan ada masalah,
chat gua nggak dibalas loh. Jujur nih ya teman-teman, jujur gua hampir gua check out lagi VGA Isurix setelah hari pertama bermasalah. Karena gini loh, performanya itu bagus, gua akui itu bagus sekali. Gua tes di 3D Mark, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya yang kedua itu 99,3%, bahkan 98 aja nggak nyentuh loh teman-teman. Itu bagus banget, performanya itu stabil. Ya gitulah pokoknya. Gua awalnya emang ada niat mau order lagi karena gua yakin banget pasti gua dapat barang cacat. Untung gua urungkan niat gua kemarin itu karena pokoknya si after salersnya ini kalau gua kasih bintang, kalau bisa 0 ya 0, atau kalau harus kasih bintang 0,1 sih. Sama sekali nggak dilayani gua, cuma dilayaninya itu untuk chat. Jadi gua anggapnya yang di chat toko itu chat untuk pembelian. Jadi soal cuan mereka nomor 1, soal layanan after sales atau ganti rugi itu mereka nomor 100 gue bilangnya. Paling belakang, mereka nggak berani gitu mungkin ya. Jadi itu dia pengalaman gue pakai VGA Isurix dan juga return barang di Shopee. Udah sekian lama gue pakai Shopee, udah cukup banyak pengembalian barang, baru kali ini sih yang aneh. Bukan cuman si sellernya, Shopee-nya juga aneh sistemnya, gue nggak ngerti udah gimana itu. Belum nyampe barang ke sana udah tiba-tiba sellernya ajukan banding. Pokoknya teman-teman itu aja, ingat, kalian pastikan niat kalian seriuskah ini mau beli VGA Sakti murah tapi garansinya ini tanda tanya super besar ya. Kalau ada tambahan dari teman-teman gitu, atau ada yang punya pengalaman pakai VGA Isurix atau mau bertanya ke gua, mungkin informasi yang gua kasih di sini kurang lengkap, ada timbul pertanyaan, langsung aja dilemparkan di kolom komentar. Itu aja sih dari gua. Yang penting gua kondisi sekarang udah tenang, duit udah balik. Ya itu aja. Stay safe guys and goodbye.